Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian juga bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah hijrah. Kita ketahui bahwasanya dalil akan kemuliaan hijrah sangatlah banyak. Dalam Al-Quran Allah berulang-ulang menyebutkan tentang keutamaan hijrah. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 218 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah. Wallahu ghafurur rahim." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang berharap rahmat Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini hijrah digandengkan dengan iman dan digandengkan dengan jihad. Demikian juga Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 195, "Falladzina hajaru wa ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili." Dan orang-orang yang berhijrah dan diusir dari negeri mereka dan diganggu karena berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian surat Al-Anfal ayat 72 Allah berfirman, "Innal ladzina amanu wa hajaru." Sungguhnya orang beriman dan berhijrah. Jadi Allah sering menggandengkan antara iman dengan hijrah, kadang digandengkan dengan jihad. Yang ini menunjukkan akan keutamaan hijrah. Dan dalam satu hadis ketika Amr bin As radhiyallahu taala anhu masuk Islam, maka dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, mudda yadaka fala ubayyika." Ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku akan membayat engkau. Kita tahu Amr bin As sebelumnya adalah tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Islam. Bahkan cita-citanya adalah ingin agar Rasulullah SAW binasa. Dan dia adalah juru bicaranya Abu Jahal, orang yang sangat cerdas dan sering ingin agar kaum muslimin terkena keburukan. Namun Allah beri hidayah kepadanya. Maka dia ingin masuk Islam, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, bentangkan tanganmu, fala ubayyika, aku akan bayat engkau." Maka Rasulullah SAW membentangkan tangannya. Kemudian Amr bin As kemudian menarik tangan, tidak jadi bayat. Rasulullah berkata, "Malaka ya Amr, apa yang menghalangi engkau untuk membayat?" Kata Amr, "Uridu an ashtarit, aku ingin punya syarat." "Silakan, apa syaratmu?" Kata Amr bin As radhiyallahu anhu, beliau berkata, "An yaghfirallahu li," agar Allah mengampuniku. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Amma ta'lam ya Amr, tidakkah engkau tahu hai Amr, anal islama yahdimu ma kana qablahu, sungguhnya Islam itu akan menggugurkan dosa-dosa sebelumnya. Wa anna taubata tajbu ma kana qablaha, dan taubat itu menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hijrata tahdimu ma kana qablaha, dan hijrah akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Wa annal hajja yahdimu ma kana qablahu, dan haji menghapuskan dosa-dosa sebelumnya." Baru kemudian Amr bin As membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Rasulullah menjelaskan bahwa hijrah itu menggugurkan masa lalu yang hitam, masa lalu yang gelap yang sudah dilakukan oleh seseorang selama bertahun-tahun, maka akan sirna dengan hijrah yang benar, dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian juga di antara dalil keutamaan hijrah, Rasulullah SAW menyebutkan misalnya tentang orang yang bisa beribadah di zaman fitnah. Kata Rasulullah SAW, "Al-ibadatu fil harji ka hijratin ilayya." Beribadah di zaman fitnah itu seperti berhijrah kepadaku. Ini Rasulullah mengingatkan akan datang satu zaman di sana banyak fitnah. Namanya fitnah membuat orang sibuk untuk ngurusin fitnah tersebut, kepo terhadap fitnah tersebut sehingga menghabiskan waktunya untuk ngurusin fitnah. Dan akhirnya jarang beribadah. Maka Nabi memberi motivasi, siapa yang tetap rajin beribadah di zaman fitnah, maka pahalanya lebih besar daripada zaman biasa. Maka Rasulullah SAW berkata,
Al-ibadatu fil harji, ibadah di zaman fitnah kahijratin ilayya, seperti berhijrah kepadaku. Karena jarang orang yang beribadah ketika di zaman fitnah. Rata-rata orang ingin kepo, ingin tahu, ingin komentar, ingin lihat, dan seterusnya. Ketika Rasulullah SAW mengiming-imingi seperti hijrah, berarti hijrah ini ibadah yang sangat agung. Dan cukuplah kemuliaan manusia terbaik, sahabat-sahabat Nabi, mereka adalah kaum muhajirin. Mereka adalah kaum muhajirin. Ya. Dan Nabi termasuk dari kaum muhajirin. Nabi termasuk dari kaum muhajirin. Dan di antara hal yang menunjukkan akan keutamaan hijrah, bahwasanya hijrah adalah bentuk taubat. Bentuk taubat seseorang dengan taubat yang hakiki. Dan siapa yang berhijrah berarti dia bertobat kepada Allah, maka tentu Allah akan mencintainya. Dan Allah akan sangat-sangat gembira dengan taubatnya. Nabi SAW bersabda, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardi falatin fanfalatat minhu." Sungguh Allah lebih gembira dengan taubatnya salah seorang dari kalian daripada gembiranya seorang lelaki yang sedang berada di tengah padang pasir membawa ontanya, wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu. Ternyata di ontanya tersebut ada bekalnya. Tiba-tiba fanfalatat minhu. Tiba-tiba onta tersebut kabur darinya, sementara dia berada di tengah padang pasir. Maka dia pun putus asa, ontanya akan kembali dan dia sadar dia akan meninggal. Fattaja'a tahta dhilli syajarah, maka dia pun pergi ke bawah sebuah pohon, kemudian dia bernaung di bawah pohon tersebut menanti kematian yang datang secara bertahap. Fa bainama huwa kadzalik, ketika dia merasa dia bakalan meninggal dunia, idh huwa biha qa'imah, tiba-tiba ontanya tersebut ada lagi. Dia merasa dia sudah kehausan, sudah kepanasan, sudah kekeringan. Ya. Kemudian energi mulai habis, dia sudah siap mati. Tiba-tiba ketika dia putus asa, waqad aisa minha, dia sudah putus asa dari ontanya, tiba-tiba ontanya datang lagi. Maka dia segera bangkit, dia sangat gembira. Fa akhadha bi khitamiha, dia segera memegang tali kekang ontanya. Kemudian dia bersyukur kepada Allah, dia berkata, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Dia bersyukur, namun dia salah ngomong, dia berkata, "Ya Allah, benar-benar Engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu." Kata Nabi SAW, "Akhta'a min syiddatil farah." Dia salah ngomong karena saking gembira. Ini orang gembira luar biasa. Gembira ternyata ada peluang hidup setelah dia merasa dia bakalan meninggal dunia. Kata Nabi SAW, Allah lebih gembira dengan taubatnya seseorang. Di antaranya dengan hijrahnya seseorang. Allah sangat gembira dengan orang ini. Ya, karena Allah sangat sayang kepada hambanya. Ibarat kita, kalau kita orang tua anak kita nakal kemudian dia kembali sadar, kita sangat gembira. Walillahil mathalul a'la, dan bagi Allah kias yang lebih utama. Karena Allah lebih sayang daripada hambanya, daripada kita terhadap anak kita. Maka kalau ada hambanya yang bertaubat, kembali ke jalan yang lurus, maka tentu Allah lebih gembira. Maka selamat bagi orang yang berhijrah. Mereka termasuk hamba-hamba yang Allah gembira dengan mereka. Demikian juga dalam hadis, dalam ayat Allah berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka ini dari sekian dalil yang menunjukkan akan keutamaan hijrah. Dan kita di zaman ini mendengar istilah hijrah. Ya. Hijrah atau hijrah secara umum terbagi menjadi dua. Pertama, al-hijrah al-makaniyah, yaitu meninggalkan tempat menuju tempat yang lain. Yang kedua, al-hijrah al-ma'nawiyah, yaitu meninggalkan kemaksiatan menuju taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju amal saleh. Dua-dua disebut dengan hijrah. Adapun hijrah yang pertama, yang sebagaimana sering kita baca dalam buku sirah, terjadi di zaman para sahabat. Yang pertama, hijrah dari Mekah menuju ke Habasyah. Mekah menuju ke Habasyah. Yang kita tahu tujuan para sahabat berhijrah agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika mereka di Mekah, mereka ditindas, mereka disiksa, mereka dilarang untuk tawaf, mereka dilarang untuk baca Al-Quran. Sehingga akhirnya Rasulullah mencoba mencari alternatif.
Maka Rasulullah SAW mengatakan sungguhnya ada negeri Habasyah, di situ ada raja yang adil, yang tidak akan mendolimi orang di sisinya. Maka para sahabat berhijrah. Padahal Habasyah adalah negeri Nasrani. Tetapi di negeri tersebut rajanya tidak zalim sehingga para sahabat bisa berkesempatan untuk beribadah. Maka berhijrahlah para sahabat ke negeri Habasyah pada tahun 5 kenabian. Hijrah pertama, kemudian hijrah kedua. 2 kali ke negeri Habasyah. 2 kali. Dan banyak orang-orang yang hijrah ke sana. Ada Utsman, ada di antaranya ada Ummu Salamah, Abu Salamah, kemudian ada Ja'far bin Abi Thalib. Banyak sahabat yang berhijrah. Ya. Ada Ummu Habibah, ya. Banyak, ya. Kemudian setelah itu hijrah yang berikutnya adalah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Yang ini adalah hijrahnya Nabi SAW. Karena Madinah sudah menjadi negeri Islam, banyak orang-orang Islam di kota Madinah, maka Nabi menyuruh para sahabat untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka berbondong-bondonglah para sahabat hijrah ke kota Madinah, itu meninggal di satu tempat, negeri kufur ketika itu, negeri kufur, kota Mekah, kemudian pergi ke kota Madinah. Kota Mekah negeri kufur karena ketika itu dikuasai oleh Abu Jahal. Kemudian di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. Maka kota Mekah pun kota negeri kufur, sehingga Nabi berhijrah ke negeri Islam, yaitu kota Madinah. Jadi hijrah tempat ada 2 model yang di zaman Nabi. Pertama, hijrah dari negeri kufur ke negeri kufur yang lainnya tapi aman. Dari kota Mekah dikuasai oleh orang-orang Quraisy penyembah berhala, menuju ke negeri Habasyah dikuasai oleh orang Nasara, tetapi negerinya aman. Karena belum ada alternatif lain ketika itu. Kemudian datang alternatif berikutnya, yaitu Madinah, negeri Islam, dikuasai oleh kaum muslimin. Maka berhijrah ke negeri kaum muslimin. Intinya, hijrah ke negeri Habasyah atau negeri ke kota Madinah tujuannya agar bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya hijrah tempat. Hijrah yang kedua adalah hijrah ma'nawiyah, yaitu hijrah secara maknawi, tidak mesti pindah tempat, tetapi pindah kondisi. Dari kondisi tadinya bermaksiat, kemudian meninggalkan maksiat tersebut. Yang ini yang Rasulullah SAW isyaratkan dalam hadisnya, al-muslim man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sejati adalah yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Wal muhajir, dan orang yang berhijrah sesungguhnya man hajara ma'naha Allahu anhu, yang meninggalkan apa yang Allah larang. Muhajir sungguhnya adalah meninggalkan apa yang Allah larang, yaitu meninggalkan maksiat. Itulah muhajir yang hakiki. Muhajir yang hakiki. Ini hijrah ma'nawiyah. Dia berhijrah meninggalkan dunia gelapnya, meninggalkan maksiatnya, kemudian menuju jalan baru, istiqamah, iltizam, ya. Bergaul dengan orang-orang soleh, maka ini adalah hijrah yang sesungguhnya. Bahkan kata para ulama, kalau seorang berhijrah dari sekedar tempat, dari Mekah ke Madinah misalnya, ternyata di Madinah dia masih bermaksiat, maka dia bukan hijrah yang sesungguhnya. Karena tujuan hijrah itu adalah untuk bisa beribadah. Hanya sekedar pindah tempat, tetapi kondisi tidak berubah, tetap bermaksiat, maka ini bukan hijrah yang sesungguhnya. Bukan hijrah yang sesungguhnya. Nah, yang terjadi di zaman kita sekarang kebanyakan hijrah yang kedua, hijrah maknawiyah. Yang di mana para ikhwan, para akhwat yang tadinya tenggelam dalam kemaksiatan meninggalkan maksiat tersebut, meskipun mereka tidak pindah kota, meskipun mereka tidak pindah lokasi, tapi mereka kemudian meninggalkan maksiat. Maka ini adalah hijrah yang juga syar'iyah. Oleh karena istilah saya sudah hijrah itu istilah yang benar, istilah yang benar. Dan terkadang hijrah melazimkan kedua-duanya dan harus ada dua-duanya. Terkadang hijrah melazimkan kedua-duanya, meninggalkan tempat sekaligus meninggalkan apa? Maksiat. Ya. Contoh seorang yang tinggal yang kerja di misalnya di instansi ribawi misalnya, kalau dia berhijrah dia harus tinggalkan lokasi tersebut, harus tinggalkan lokasi tersebut agar dia selamat. Seorang yang tinggal misalnya di suatu kompleks yang lingkungan sangat
mendukung untuk maksiat. Kalau dia bertahan, dia akan terjatuh dalam lingkungan tersebut, maka dia harus berhijrah agar dia selamat dari kemaksiatan dan dia tidak tergoda untuk terjerumus dalam maksiat. Ini hijrah, tempat sekaligus kondisi. Ya. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita bahagia di zaman sekarang betapa banyak ikhwan dan akhwat yang berhijrah. Bahkan mereka buat komunitas. Komunitas misalnya X riba, ada komunitas. Jadi supaya saling menguatkan. Tidak apa-apa, saling menguatkan. Karena namanya berhijrah banyak godaan, butuh saling menguatkan. Ada juga komunitas apa? X musik. Dulu tukang joget semuanya, tukang DJ semuanya. Ya. Kemudian hijrah rame-rame bikin komunitas untuk saling mengingatkan. Tidak jadi masalah. Ini suatu yang kita senang. Ada juga komunitas X syirik, dulu suka syirik, minta-minta ke kuburan dan macam-macam. Kemudian kumpul anti syirik. Hijrah, ini hijrah, macam-macam. Hijrah. Oleh karenanya, namanya orang berhijrah, tentu hal ini membuat setan jengkel, iblis jengkel. Maka setan ingin agar orang yang hijrah bisa kembali lagi ke masa lalunya. Dan kenyataan menunjukkan banyak juga orang-orang yang telah berhijrah akhirnya kembali lagi. Banyak. Tadinya sudah istiqamah, sudah meninggalkan maksiat karena satu dan lain hal. Karena alasan faktor ekonomi dan yang lain halnya, akhirnya kembali lagi ke masa lalu dan terjadi. Yang tadi sudah hijrah dari syirik dan bid'ah menuju sunnah. Karena satu dan lain hal, akhirnya kembali lagi kepada bid'ah tersebut. Dan ini juga terjadi. Kenapa? Karena setan tidak ridha jika ada orang yang bertobat. Setan tidak ridha. Dia senantiasa mengintai orang tersebut untuk bisa kembali lagi ke masa lalunya. Banyak cerita-cerita yang menyedihkan. Banyak. Di antara cerita yang menyedihkan, pernah seorang ibu-ibu telepon saya, dia kebetulan ada istri saya juga. Maka berbicara, dia cerita, Ustaz, saya sudah menikah kalau saya 15 tahun dengan seorang laki yang awal sudah istiqamah di atas sunnah. Kami dikaruniai 3 orang anak, sudah besar-besar. Ya. Subhanallah, dia mulai main di dunia maya. Akhirnya dia kembali ke masa lalunya, ternyata dia dulu pernah homo. Akhirnya dia homo lagi. Setelah dia mengenal apa? Sunnah. Kenapa setan mengintai dia? Setan tetap sabar meskipun harus 15 tahun menggodanya. Tidak harus langsung tergoda. Kenapa? Karena dia mulai mengintai masa lalunya. Akhirnya setan mengingatkan tentang kelezatan-kelezatan masa lalu. Akhirnya dia mencoba lagi, akhirnya terjerumus dan dia terang-terangan, kita harus cerai istriku, saya sudah tidak seperti dulu. Selesai. Ini hal yang subhanallah sangat menyedihkan. Setelah 15 tahun dia istiqamah, normal. Maka kemungkinan untuk kembali lagi sangat besar. Ada setan menggoda. Ada kawan cerita sama saya. Dia punya kedudukan di salah satu instansi riba. Kemudian karena dia ngaji, dia keluar. Setelah dia keluar, dia jualan ini, jadi sales, jualan macam-macam. Akhirnya tidak laku. Uangnya mulai habis. Ketika dia di puncak-puncak kesulitan, maka datang tawaran dari instansi lamanya, kerjaan bagus karena kerjaannya bagus dan naik pangkat. Subhanallah, lagi di puncak-puncak kesulitan. Maka dia bilang sama istrinya, "Gimana sayang? Ada tawaran. Apakah boleh kita ambil karena darurat?" Istrinya juga goyang. Dia bilang, "Coba tanya Ustaz. Siapa tahu boleh." Ini karena apa? Darurat. Berpikiran ini darurat, tanya Ustaz itu ada menunjukkan sudah goyang, sudah goyang. Akhirnya tanya kepada seorang Ustaz bilang, "Tahu, coba sebutkan tentang haramnya hadis-hadis tentang haramnya riba." Maka disebutkan
Di antara hadis tentang haramnya riba, siapa yang melakukan riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Maka kata Ustaz tersebut, coba ulang. Kata dia, siapa yang melakukan riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Kata Ustaz, kamu enggak paham di sini. Coba ulang. Siapa yang melakukan riba seperti berzina dengan ibunya sendiri. Kata dia, kau enggak paham. Itu seperti kau zinai makmu sendiri. Tahu enggak? Akhirnya dia kaget dan dia berhenti. Ya, artinya, mau saya, orang yang sudah hijrah bisa goyang lagi. Bisa goyang lagi. Saya pernah ditelepon sama seorang. Ustaz, saya pemusik. Saya sudah tinggalkan musik, Ustaz. Ini ada foto-foto yang bolehkan musik. Ustaz, saya ingin kembali, Ustaz. Boleh enggak? Ustaz kasih jelaskan kepada saya. Kalau enggak, saya kembali lagi, Ustaz. Dia kena syubhat dan dia ingin kembali lagi. Karena ada masalah di balik itu. Kalau musik halal kan enak, senang, bisa cari duit. Apalagi dia pemusik. Saya bilang haram. Dia jelaskan, dia bilang jazakallah khair. Maksudnya dia tergoyang untuk kembali lagi. Karena setan senantiasa mengintai. Oleh karenanya seorang yang berhijrah, dia harus buktikan hijrahnya benar. Dan dia harus waspada. Jangan dia merasa saya berhijrah kemudian saya tidak diintai setan. Diintai oleh setan. Dan setan tidak sabar, tidak capek untuk menunggu meskipun 15 tahun. Dia menunggu. Kisah menyedihkan lagi. Ini kisah nyata. Ada seorang akhwat sudah ngaji. Kemudian dia sudah sama suaminya hidup nyaman. Tahu-tahu dia main internet. Setelah punya anak, setelah menikah, sudah ketemu di internet pacar lamanya. Akhirnya ngobrol, akhirnya janjian ketemu, akhirnya berzina. Setan menggoda demi sedikit. Tidak mudah, ya, melupakan secara totalitas kelezatan maksiat, tidak mudah. Apa yang telah dilakukan oleh seorang di masa lampau terkadang masih bercokol di hatinya. Maka kalau dia tidak waspada, setan bisa mengoreng-oreng lagi. Akhirnya dia bisa kembali lagi. Ini banyak terjadi. Masih kisah itu banyak. Ya. Oleh karenanya, seorang sudah berhijrah, dia harus memperhatikan beberapa hal agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang pertama, seorang sudah berhijrah. Yang pertama, perhatikan, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah berikan dia hidayah. Ini nikmat yang luar biasa, ya. Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh. Artinya kalau kita meninggal dalam kondisi maksiat tidak ada masalah bagi Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kana ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada fi mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, manusia dan jin, kalau kalian seluruhnya hatinya adalah hati orang paling bertakwa, taruhlah kalian semua hatinya seperti Nabi Muhammad atau kalian seluruh hatinya seperti Jibril, tidak akan menambah kekuasaanku sedikit pun. Allah sudah mulia tanpa kalian, tanpa kita. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa insakum wa anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa min mulki syai'a. Wahai hamba-hambaku, kalian seluruh dari awal sampai akhir, jin dan manusia, seluruh manusia dari Nabi Adam sampai sekarang hatinya seperti Fir'aun, jin semuanya hati seperti iblis, tidak mengurangi kekuasaanku sama sekali. Allah tidak butuh dengan ibadah kita dan Allah tidak dirugikan dengan kemaksiatan kita. Seandainya kita maksiat sampai meninggal, apa yang rugi bagi Allah? Enggak ada. Masih banyak hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah. Kau tidak dapat hidayah, enggak ada masalah. Kau mau riba, kau mau zina, kau musik-musikan sampai mati, enggak ada urusan bagi Allah. Masih banyak hamba-hambanya yang beribadah. Tetapi ketika kita dipilih untuk dapat hidayah, ini nikmat luar biasa. Harus kita syukuri. Bahkan seorang terkadang keluar dari dunia kegelapan, ya. Artinya tanpa ada sebab sama sekali, lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung. Lingkungan tidak mendukung. Saya bicara tentang diri saya aja. Saya tumbuh dari keluarga yang tidak sholat sama sekali. Bapak saya tidak sholat, ibu saya tidak sholat, kakak saya tidak sholat, semua tidak yang sholat. Saya baru sholat benar-benar 5 waktu, 1 SMA kalau nggak salah. Artinya baru setelah saya dapat hidayah, baru kemudian yang ibu, kakak, adik baru belakangan.
Tapi subhanallah benar-benar hidayah itu murni dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Walaula fadlullahi wa rahmatuhu, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, ma zaka minkum min ahadin abada, walakin Allah yuzakki man yasha. Ya. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, maka tidak seorang pun dari kalian menjadi saleh. Ya, tidak ada yang mendapat hidayah, tapi Allah mensolehkan siapa yang Allah kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menggali parit di perang Khandaq, dia berkata, "Laulallah mahtadaina wala sallaina wala tasaddaqna." Ya Allah, kalau bukan karena Engkau, bukan karena Allah, tentu kami tidak dapat hidayah. Dan kami tidak akan salat dan kami tidak akan bersedekah. Ini nikmat luar biasa ketika kita atau salah seorang dari kita dipilih untuk mendapat hidayah. Allah berfirman tentang 3 orang yang tidak ikut perang Tabuk. Kata Allah, wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu. Kata Allah, thumma taba 'alaihim liyatubu. Sebagian ahli tafsir mengatakan mereka ini tadinya bermaksiat karena tidak ikut perang Tabuk. Kata Allah, thumma taba 'alaihim liyatubu, kemudian Allah beri taufik kepada mereka agar mereka bertaubat. Allah beri taufik kepada mereka agar mereka bertaubat. Jadi kita bisa berhijrah meninggalkan dunia gelap ya, karena dunia hitam. Karena apa? Karena Allah yang kasih apa? Taufik. Allah kasih hidayah. Sehingga kita cenderung untuk ngaji, cenderung untuk mengenal sunnah. Jadi kita benar-benar bersyukur. Jika Allah tidak menggerakkan hati kita, kita tidak bakalan bisa dapat hidayah. Jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad SAW kata Allah, walaula an thabbatnaka laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Kalau bukan kami kokohkan engkau wahai Muhammad, laqad kita tarkanu ilaihim syai'an qalila. Hampir engkau condong kepada mereka sedikit demi sedikit. Siapa yang buat Nabi Muhammad kokoh hatinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita, ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita bersyukur atas nikmat hidayah, kita menjadi hamba yang terpilih untuk berhijrah. Kita harus tahu bahwasanya hijrah itu ibadah dan ibadah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengikhlaskan agama mereka. Fa'budillaha mukhlishan lahu dini. Fa'budillaha mukhlishan lahu din. Ya. Beribadahlah kepada Allah dengan apa? Dengan ikhlas. Dan ada hadis khusus tentang hijrah. Kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya amalan tergantung niatnya dan pahala tergantung niat apa? Seseorang. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya benar, dia akan dapat pahala dari Allah. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Siapa yang hijrah karena hanya mencari dunia, aw imra'atin yankihuha, atau hanya sekedar untuk menikah dengan seorang wanita, fa hijratu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niatnya. Di sini Rasulullah kasih contoh tentang amal soleh harus ikhlas. Yang Rasulullah contohkan adalah hijrah. Karena hijrah secara pandangan luar, secara zahir, amal soleh seorang berpergian dari Mekah menuju apa? Madinah. Ternyata orang-orang yang berpergian dari Mekah Madinah ternyata niatnya macam-macam. Tidak semuanya karena Allah. Ada di antara mereka ternyata duniawi doang. Ada di antara mereka ternyata untuk cari wanita. Maka tidak sama dengan orang yang berhijrah dari Mekah Madinah menuju Madinah karena Allah dan Rasulnya. Baik. Jadi harus ikhlas. Harus ikhlas. Jadi seorang ketika berhijrah bukan riya. Ketahuilah riya itu menggugurkan amal soleh. Bukan untuk dia upload, untuk dia banggakan bahwasanya saya sudah hijrah untuk pamer. Ini maka tidak benar. Tidak benar. Oleh karenanya ketika seorang berhijrah, dia perbaiki niatnya. Apakah saya berhijrah karena ikut-ikutan sama komunitas? Ini niat yang salah. Apakah saya berhijrah
hanya karena enggak enak sama teman-teman, bukan karena Allah, tentu niatnya salah. Apakah saya berhijrah karena duniawi? Hijrahlah biar dapat akhwat juga yang solehah, duniawi ya. Atau hijrah ya, karena supaya saya diterima kerja, saya berpenampilan Islami di atas sunnah supaya dapat kerjaan. Ini juga duniawi. Seorang berhijrah karena Allah, karena ini diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah, maka dia meninggalkan hal tersebut. Jadi hijrah harus ikhlas agar ada asarnya. Nanti kita sebutkan perkara yang harus diwaspadai nanti terakhir. Jadi saya cuma ingatkan, hijrah harus apa? Ikhlas. Kemudian ketika berhijrah, dia berusaha meninggalkan segala perkara yang bisa mengingatkan dia tentang masa lalunya. Ini sangat penting agar hijrahnya sempurna. Buktinya dia berusaha move on. Tidak coba-coba untuk terkait dengan masa lalunya, hati-hati. Makanya ketika Nabi menyebutkan kisah pembunuh 100 nyawa yang bertobat, maka dia disuruh hijrah. Tersebutlah ada seorang telah membunuh 99 nyawa. Maka terbetik dalam hatinya untuk bertobat, maka dia mencari orang yang paling berilmu untuk dia tanya, saya masih bisa terima tobatnya atau tidak. Ternyata dia ditunjukkan kepada seorang yang tidak berilmu. Maka dia bertanya, seorang ahli ibadah tapi tidak tahu tentang agama. Maka dia tanya, saya telah membunuh 99 nyawa, apakah Allah masih menerima tobatku? Maka orang ahli ibadah berkata, tidak mungkin. Bagaimana kau menerima tobat kau sudah membunuh 99 nyawa? Akhirnya lelaki ini emosi, dia bunuh orang ahli ibadah tadi. Fatwa ngawur, mati. Ini ahli ibadah ini fatwanya pakai perasaan, bukan pakai apa? Ilmu. Perasaan dia kalau sudah bunuh 99 orang, gimana mau bisa selamat? Dibunuhlah, ternyata dia masih diberi taufik lagi, pingin bertobat lagi, dia masih cari. A'lamu ahlil ard, siapa yang paling berilmu di zamannya? Maka dia bertemu dengan orang alim. Maka dia bertanya, apakah saya masih bisa bertobat? Maka orang berkata, "Man hala bainaka wa bainat taubah?" Siapa yang bisa menghalangi untuk bertobat? Bertobat bisa. Tetapi kata orang alim tersebut, di antara fikihnya orang alim, pergilah engkau ke negeri lain dan tinggalkan negerimu. Sungguhnya negerimu adalah negeri negeri yang buruk. Pergilah negeri yang lain, di sana orang soleh. Fa'budillaha ma'ahum. Maka beribadah kepada Allah bersama komunitas baru. Tinggalkan komunitas lama. Kenapa? Kalau dia masih di komunitas lama, masih di kampungnya, akan banyak hal-hal yang buat dia mengingat kembali, tidak bisa move on. Maka supaya sempurna, buktinya kau telah berhijrah, kau move on. Pergilah. Maka orang ini belum beribadah sama sekali. Maka dia segera berjalan menuju negeri tersebut, karena memang dia bertekad untuk berhijrah. Di tengah jalan dia meninggal dunia. Akhirnya dia dimasukkan dalam apa? Surga. Dia belum sempat sholat, belum. Tapi dia sudah niat bertobat dan dia sudah SOP-nya sudah dia jalankan, yaitu meninggalkan masa lalu menuju masa yang baru. Meninggalkan komunitas lama menuju komunitas baru. Dia sudah berusaha move on, belum sempat sampai sudah meninggal dunia. Allah mengatakan, "Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah thumma yudrikul maut faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, ghafurar rahima." Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka untuk berhijrah, di tengah jalan meninggal, maka dia telah mendapatkan pahala hijrah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Belum sempat beribadah, belum ketemu komunitas baru, tapi dia sudah niat untuk move on. Kalau kita tidak move on, ini hijrah mainan, hijrahan. Ya. Akhirnya Pak, hijrah setengah-setengah. Akhirnya sekali-sekali cheating day, maksiat sekali-sekali. Nanti tobat lagi nanti malam, siang maksiat lagi. Kenapa tidak totalitas dalam berhijrah? Mana bukti hijrahnya? Jadi seorang ketika berhijrah dia berusaha move on semaksimal mungkin. Saya punya kawan, dia kerja satu perusahaan dan gajinya besar. Tahu-tahu perusahaan tersebut bekerja sama dengan yang tidak benar atau usaha yang tidak benar. Maka dia tinggalkan. Dia bilang, Ustaz, saya tinggalkan totalitas. Bahkan HP saya ganti atau nomor HP semua teman-teman saya buang. Saya tidak mau dikontak seorang pun oleh mereka. Saya ingin totalitas. Karena kapan
dia masih nyimpan nomor mereka, dia bisa goyang. Dia bisa goyang. Maka niatnya untuk move on, totalitas dia membuang semua nomor HP teman-temannya. Ini menunjukkan usaha, keseriusan. Kalau enggak dia bisa terjerumus lagi dalam maksiat. Baik. Seorang berhijrah, tentunya dia sadar bahwasanya di depan dia banyak ujian. Banyak ujian karena ini amal soleh termasuk amal soleh terbaik. Semakin tinggi pahalanya, semakin berat ujiannya. Lihat para sahabat mendapatkan ujian, Nabi mendapat ujian ketika berhijrah. Orang-orang ingin membunuh Nabi, ada sayembara, siapa berhasil bunuh Muhammad dapat 100 ekor onta. Berarti kan ujian, para sahabat meninggalkan harta mereka, harus ada yang dikorbankan berhijrah itu. Maka berhijrah keluar langsung nyaman-nyaman? Enggak. Ada yang dikorban, para sahabat berhijrah, ada yang dikorbankan enggak? Dikorbankan. Wa ukhriju min diyarihim wa udhu walladzina hajaru, dan orang-orang berhijrah. Kata Allah, ukhriju min diyarihim wa udhu fi sabili. Mereka diusir dari negeri mereka, dikeluarkan terpaksa. Mereka harus keluar karena kalau enggak keluar mereka tidak bisa beribadah. Wa udhu fi sabili, dan mereka diuji di jalanku. Sebagian sahabat meninggalkan kekayaan mereka, meninggalkan rumah mereka, dirampas oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Perdagangan rusak semuanya. Semuanya perlu ujian. Nabi Muhammad dikejar-kejar ingin dibunuh. Jadi ketahuilah ketika kita berhijrah pasti ada ujian. Ujian dicemoohi oleh orang-orang, direndahkan, digoblok-goblokin. Sabar ya. Dibilang ketinggalan zaman ya. Dibilang sesat lah, dibilang terlalu fanatik, ya, ekstrim, banyak kata-kata, sabar. Ya. Dijauhi oleh sebagian orang, tinggalkan, sabar. Ya. Sabar. Pasti ada ujian, ekonomi menurun, pekerjaan hilang. Itu dialami oleh para sahabat. Bayangkan Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, saudagar kaya raya di Mekah. Ketika dia berhijrah, hilang semua usahanya. Miskin mendadak, dari kaya jadi miskin apa? Mendadak. Sebagian sahabat kalau tidak Suhaib Ar-Rumi atau yang lainnya ketika berhijrah dibilang kau punya harta, tinggalkan hartamu, kami izinkan kau hijrah. Dia tinggalkan, ambil harta, pergi. Yang penting saya bisa berhijrah. Sebagian berhijrah harus meninggalkan anak istri seperti Abu Salamah, anak istrinya ditahan, tetap dia berhijrah. Berat, tidak mudah. Meninggalkan kampung halaman, meninggalkan harta yang dikumpulkan selama ini, meninggalkan rumah diambil orang. Bahkan meninggalkan keluarga, ya. Berat. Jadi jangan sangka bahwasanya hijrah kemudian santai-santai, pasti ada ujian. Ya, pasti ada ujian. Maka ketika seorang berniat hijrah, dia sudah pasang dirinya untuk siap siaga menghadapi ujian tersebut. Kita tidak berharap diuji, tapi ujian pasti menerpa, pasti. Orang beriman pasti diuji. Tetapi ingatlah, Allah menjanjikan betapapun berat ujian pasti ada solusi. Allah berfirman, dan ini perlu diingat oleh ibu-ibu dalam surat An-Nisa ayat 100. Kata Allah, "Man yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah." Siapa yang berhijrah di jalan Allah, itu ikhlas, bisa bilang ikhlas. Baik berhijrah secara tempat, meninggal satu tempat menuju tempat yang lain, atau berhijrah secara maknawi, meninggalkan maksiat menuju cahaya terang benderang. Yajid fil ardi muragaman katsiran wa sa'ah, maka dia akan mendapati di atas muka bumi banyak tanah yang lapang dan banyak kelapangan. Yaitu ada jalan keluar. Dan Allah Taala berfirman, "May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, berikan dia jalan keluar. Sebagian ulama menafsirkan seperti seakan-akan kau di dalam tempat yang gelap, kau berusaha mencari jalan keluar, tiba-tiba Allah buka. Kenapa? Karena kau bertakwa. Ada ujian tapi pasti ada solusi. Tidak mungkin tidak ada solusi. Tinggal kita bertakwa, dekat kepada Allah, husnudzan kepada Allah, yakin pasti ada jalan keluar. Yakin dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang maknanya, "Man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik, pasti. Allah ganti lebih baik, bisa berupa harta, bisa berupa teman, bisa berupa kebahagiaan, bisa berupa yang tidak mesti kebaikan tersebut berupa harta.
Tapi Allah pasti ganti dengan yang lebih baik. Dengan syarat man taraka syai'an lillah, meninggalkan karena Allah. Bukan meninggalkan rokok karena takut batuk. Bukan meninggalkan zina karena takut AIDS. Bukan. Bukan meninggalkan riba karena takut cemoohan, bukan. Tetapi karena takut kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Husnudzan, kata Allah, man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti. Saya sampaikan kepada ibu-ibu yang masih hobi nonton Korea, tinggalkanlah karena Allah Subhanahu wa taala. Allah akan beri kebahagiaan. Allah akan beri kebahagiaan. Nonton Korea itu bikin habis waktu, bikin kebahagiaan hilang. Semua maksiat pasti ada tumbalnya kebahagiaan kita. Itu sudah pasti. Semua maksiat dampak yang pertama bukan mengenai fisik kita, bukan mengenai ekonomi kita, mengenai hati kita yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda idza adnaba dzamban nuqitat fi qalbi nuqtatun sauda." Sungguhnya seorang hamba jika bermaksiat akan ada titik hitam di hatinya. Titik hitam, sehingga dia malas beribadah, malas menuntut ilmu, malas baca Quran. Tapi kalau nonton Korea semangat luar biasa. Sampai sabar. Seri 1, seri 2, seri 3. Biasanya ibu-ibu film Korea berapa seri? Jangan pura-pura enggak tahu berapa biasanya. Kasihan. Menghilangkan kebahagiaan. Tadinya lihat suami ganteng, sekarang jadi enggak ganteng. Ternyata suamiku hitam. Hitam tapi manis seperti kecap. Bukankah kecap manis dan hitam? Yang lihat putih-putih mulu. Jadi berusaha berhijrah, move on, harus move on. Oleh karenanya, kalau seorang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pasti ganti dengan sesuatu yang lebih bahagia. Kehidupan rumah tangga pasti lebih bahagia. Demi Allah pasti lebih bahagia kalau masing-masing bertakwa kepada Allah. Kebiasaan yang dia lakukan tinggalkan karena Allah, Allah kasih kebahagiaan. Semakin dia bermaksiat, semakin rumit ke rumah tangganya, semakin ruwet, semakin tersiksa. Semakin tidak cinta sama pasangannya, semakin menderita. Gimana hidup rumah tangga tidak cinta sama pasangan? Kenapa? Karena maksiat yang dia lakukan. Kebahagiaan dicabut. Siapa meninggal sesuatu ini janji Nabi, pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'a. Siapa yang berhijrah, dia akan mendapatkan jalan keluar dan jalan lapangan. Tapi kemudian di antara hal yang perlu diperhatikan juga ketika seorang berhijrah, agar hijrahnya benar-benar ada buktinya, agar hijrah benar-benar totalitas, ya, ada dampaknya. Jangan lupa dia belajar, menuntut ilmu. Rasulullah SAW ketika ditanya tentang khairun nas, manusia terbaik, kata Rasulullah SAW, an ma'adanil Arab tas'alun, apa kalian bertanya tentang suku-suku Arab yang terbaik? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, khairukum fil jahiliyah, khairukum fil islami idha faquhu. Kata Nabi SAW, orang-orang Arab yang terbaik di zaman jahiliyah, masih dalam dunia gelap maksiat, itu akan juga menjadi terbaik ketika mereka masuk Islam dengan syarat idha faquhu, kalau faham agama. Kalau faham agama. Maka seorang ketika berhijrah berusaha yatafaqqah, berusaha untuk belajar. Bukan cuma hijrah kemudian hijrah tapi jalan-jalan sana, jalan-jalan sini. Itu hijrahnya enggak bakalan bertahan lama. Hanya sekedar terbawa dengan suasana. Ya. Kemudian lama-lama luntur, lama-lama kembali lagi. Nah, agar seorang bisa bertahan dalam hijrahnya, dia menapaki agama ini dengan sedikit demi sedikit. Itu dengan caranya dengan apa? Belajar. Ibu kalau hijrah udah belajar tahsin, belajar akidah. Bukan komunitas ngumpul sana, ngumpul sini, ngumpul sana, ngumpul sini, tidak belajar. Kalau enggak belajar lama-lama kita runtuh, lama-lama kita jatuh. Maka Rasulullah berkata, khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil islami idza faquhu. Yang terbaik di zaman jahiliyah, dia juga terbaik dalam Islam jika dia faqih, yaitu jika dia belajar. Maka subhanallah kita bahagia mendapati ibu-ibu para penuntut ilmu. Sebagian ibu-ibu berusaha bahkan belajar bahasa Arab. Setelah belajar bahasa Arab bilang, Ustaz saya nyerah, saya enggak paham-paham. Yang penting sudah belajar berusaha. Maklum, ya. Kalau sudah 40, 50 ke atas, sudah Pentium 1 itu udah enggak kuat lagi.
Generasi bukan milenial, generasi aluminium sudah susah. Tapi masih bisa belajar yang lain, tidak harus ngerti bahasa Arab. Yang penting semangat belajar sedikit demi sedikit, belajar fikih, belajar belajar ini bisa. Yang penting apa? Semangat. Maka kalau ingin hijrah benar, buktinya nuntut ilmu. Kemudian agar hijrahnya benar-benar terjaga. Jangan langsung totalitas semangat luar biasa. Karena terlalu berlebih-lebihan akhirnya bisa jatuh. Pelan-pelan. Kata Nabi SAW, "Alaikum minal amali ma tutiqun." Hendaknya kalian melakukan amal yang kalian mampu, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Ya. Jangan baru berhijrah akhirnya ikut pengajian sehari 5 kali. Tidak perlu. Kasihan suami. Enggak ada yang ngurusin. Ini hijrah kok jadi sesat begini. Pelan-pelan, ngaji pelan-pelan, diamalkan pelan-pelan. Salat malam jangan langsung 24 jam, setengah jam, pelan-pelan. Yang kita mampu sedikit demi sedikit. Nah. Baik. Oleh karenanya ada beberapa hal yang terkait dengan sebelumnya yang perlu dihati-hati, diwaspadai. Yang pertama sudah saya singgung tadi, berusaha tidak punya hubungan dengan masa lalu semaksimal mungkin. Putuskan hubungan. Semua hubungan yang bisa membuat kita mengingat masa lalu, jangan lakukan. Karena setan tidak langsung jerumus kita pelan-pelan. Maka jangan berselancar di dunia maya. Tidak usah cari Facebook pacar lama, enggak perlu. Di mana sih dia sekarang? Saya cuma ingin tahu anaknya sudah berapa. Alasan. Pengen lihat bapaknya, bukan lihat anaknya. Ini bahaya, ini berkhianat kepada suami. Suami sudah setengah mampu cari nafkah, dia malah lihat bekas pacarnya. Maksiat. Lama-lama terbayang-bayang. Apalagi suami ngomel, intensitas dia semakin tinggi. Akhirnya dia telepon pacar lamanya. Ternyata pacarnya lamanya lagi masalah sama istrinya. Wah, ini hidayah dari Allah. Bukan hidayah dari syaitan itu. Kamu yang mulai. Kamu yang mulai. Semua musibah diawali dengan percikan-percikan api. Wa mu'dhamun nar min mustasgharis syarab. Sungguhnya api yang nyala besar mulai dari percikan-percikan api. Kullul hawadithi mabda'uha minan nadhar. Semua permasalahan, peristiwa dimulai dari pandangan mata. Hati. Jadi semua masa lalu move on. Pasti Allah kasih kebahagiaan. Tinggalkan. Tidak usah dilihat-lihat lagi. Terlebih lagi jika masalah tersebut benar-benar bisa mengembalikan kita kepada masa suram kita, masa lalu kita. Saya pernah ditanya sama ini, saya pas ke Melbourne, ada seorang, ini pas Ramadan, dia tanya, "Ustaz, saya mau tanya Ustaz, gimana? Saya diundang buka puasa sama kawan-kawan. Dulu kawan-kawan saya tukang mabok Ustaz sama saya. Terus mereka undang saya buka puasa. Saya hadir enggak Ustaz ya? Dulu saya pernah hadir Ustaz. Setelah kita buka puasa kita mabok lagi." Wah. Bayangkan dia habis buka puasa mabok lagi. Saya bilang janganlah kau udah tahu bisa kembali lagi, jangan hadirlah. Jangan apa? Hadir. Kalau ketemu kawan kita bisa teringat masa lalu, kelezatan-kelezatan maksiat, jangan temui dia lagi. Saya tinggalkan dia karena Allah. Saya blokir kontaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan coba-coba, kita ini lemah. Ketika hati kita diusik atau dikorek-korek kembali tentang kelezatan maksiat, tiba-tiba kita bisa kepingin lagi, bisa syahwat lagi. Sangat bisa. Saya waktu ke saudara di Melbourne, saya tidur di rumahnya. Tahu-tahu anak dia punya gitar. Gitarnya di kamar. Wah, saya dulu suka main gitar, goyang juga ini gitar. Ya, jadi hal yang bisa membuat kita ini, apalagi lagi sendirian, nggak ada orang, kadang-kadang setan membisikkan kita coba-coba, akhirnya ujungnya hancur. Ingat nikmat Allah. Allah sudah berikan kita hidayah, kita nikmat. Jangan coba-coba untuk kembali lagi. Khawatir Allah tidak beri taufik untuk kedua kali. Khawatir. Maka jangan coba-coba untuk punya akses
koneksi dengan masa lalu yang buat kita terjebak dalam segala maksiat. Putuskan. Kalau benar-benar kau buktikan kau berhijrah. Kalau kau berhijrah tapi masih connecting, berarti hijrahmu enggak totalitas, enggak benar. Cuma ngomong saja hijrah. Berarti kau tidak ikhlas. Kalau kau ikhlas harusnya kau tunjukkan kepada Allah bahwasanya saya sudah move on. Ya. Sama, seorang berhijrah meninggalkan musik. Tapi gitarnya masih dia simpan. Jangan. Hancurin. Kalau benar-benar kau menunjukkan kau hijrah. Semua yang terkait masalah hijrah. Jangankan ini, saya sebutkan dalil yang menakjubkan. Para sahabat berhijrah dari mana ke mana? Mekah ke Madinah. Kemudian pada tahun 8 Hijriah, Mekah dikuasai oleh kaum muslimin dengan peristiwa Fatu Makkah. 8 Hijriah. Setelah peristiwa Fatu Makkah, Rasulullah bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada lagi hijrah setelah Fatu Makkah. Jadi enggak ada lagi orang hijrah dari Mekah ke Madinah karena Mekah sudah jadi negeri Islam. Ketika disyariatkan hijrah dari Mekah ke Madinah, kenapa? Karena Mekah negeri kafir. Sehingga berhijrah dari negeri kafir menuju negeri apa? Islam. Ketika Mekah dikuasai kaum muslimin, Mekah jadi negeri apa? Islam atau kafir? Islam. Kalau negeri Islam ya enggak ada hijrah negeri Islam enggak ada. Kata Nabi, la hijrata ba'dal fath. Itu tahun 8 Hijriah. Perhatikan. 2 tahun kemudian pada tahun 10 Hijriah, Nabi dan para sahabat haji, namanya haji wada. Haji wada. Selesai haji, Nabi ingin semuanya pulang. Jangan ada yang tinggal di Mekah karena ini kita pernah hijrah meninggalkan Mekah menuju Madinah. Nabi tidak ingin sahabat yang muhajirin tinggal di Mekah. Nabi enggak mau. Agar menunjukkan bahwasanya mereka hijrah benar. Mereka tidak kembali tinggal di negeri yang pernah mereka tinggalkan karena Allah. Padahal Mekah sudah jadi kota Islam. Sampai ketika Sa'ad bin Abi Waqqas sakit di Mekah, dia sedih, dia khawatir. Dalam riwayat dia mengatakan, ya, inni khasyitu, ya, saya khawatir saya tinggal di negeri yang saya telah berhijrah darinya. Padahal di Mekah, yang sholat di situ 100.000 kali lipat. Tapi sahabat tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena mereka pernah meninggalkan kota Mekah karena apa? Karena Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allahumma amdi li sahabati hijratahum. Ya Allah, ya, teruskan atau sempurnakan hijrah para sahabat. Itu jangan biarkan mereka meninggal di Mekah. Makanya ketika Sa'ad bin Waqqas sakit, dia khawatir enggak bisa balik ke Madinah, dia sedih. Dia khawatir kembali ke negeri yang dia pernah meninggalkannya. Ini padahal kota Mekah sudah jadi negeri Islam. Itu pun dia tidak. Menunjukkan apa? Totalitas. Saya pernah meninggalkan kota Mekah karena Allah tidak mau tinggal situ lagi. Oleh karenanya kalau kita menunjukkan kita hijrah yang benar, segala yang pernah kita tinggalkan karena Allah totalitas. Jangan sudah hijrah, organ masih di rumah. Terus maksudnya apa? Kalau kau tinggalkan musik karena Allah, itu organ buang. Kalau bisa dimanfaatkan jadi kayu bakar, jadi kayu bakar. Kalau benar-benar kau totalitas, tunjukkan sama Allah, saya ini hijrah totalitas. Ini hijrah tapi organ masih simpan. Kemudian lagu disco masih simpan, alat DJ masih disimpan, ini apa-apaan? Sehingga akhirnya hijrah tidak totalitas. Taib. Yang kedua yang perlu diwaspadai kalau sudah berhijrah, bukan kita jadikan sana hijrah untuk merendahkan orang lain. Nah, apa itu enggak hijrah aja? Enggak begitu, enggak. Kita ini bersyukur sama Allah, Allah kasih kita hidayah. Teman-teman kita belum dapat hidayah. Tapi kita menasihati mereka karena kita sayang, bukan karena kita merendahkan, menghina, tidak. Kita bersyukur kita dapat apa? Hidayah. Tidak gampang meninggalkan musik, tidak gampang meninggalkan riba, tidak gampang meninggalkan kemaksiatan. Emang gampang meninggalkan film Korea? Susah ibu-ibu. Ini repot film Korea ini. Repot. Saya ada kawan saya bilang, Ustaz, saya mau carikan istri. Kenapa? Suka nonton film Korea. Janganlah, nasihati. Oleh karenanya, jangan kita hijrah untuk sombong, untuk angku, untuk bangga-banggaan. Ya. Tapi kita bersyukur dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sudah berhijrah masih bangga masa lalu.
Wah, saya dulu jagoan, bangga. Sampai sebagian orang saya lihat sudah berhijrah, tatonya dipamerkan. Buat apa pamer tato? Kok pamer maksiat? Kecuali tatonya nggak bisa disembunyikan, mungkin di sini ya susah. Ini tatonya di sini, dia pakai baju tinggi begini. Maksudnya apa? Untuk menunjukkan kau dulu bajingan. Terus maksud apa? Memang tidak totalitas berhijrah. Segala pernak-pernik yang terkait masalah kalau bisa hilangkan, kita hilangkan secara total. Bukan malah menampakkan saya pakai baju segini, malah ngeliatin tato singa. Padahal kalau naik sedikit, tato bunga mawar rupanya. Buat apa seperti itu? Buat apa? Lagi pula yang suka tato-tato zaman Nabi itu perempuan, bukan laki-laki. Mereka itu yang berhias-hias diri mereka berlebihan. Wa Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu wal washima wal mustawshima. Allah melaknat wanita pentato dan wanita minta ditato. Rasulullah tidak sebutkan laki-laki. Zaman tidak ada laki-laki bikin tato. Zaman sekarang laki-laki yang suka bikin apa? Tato. Ya. Jadi kalau sudah hijrah, semua atribut-atribut masa lalu berusaha dihilangkan. Sebagai bukti ketika sudah berhijrah. Bukan hijrah malah pamer tato. Kemudian yang saya perlu ingatkan, ketika berhijrah, sudah berhijrah, jangan suka ketenaran. Sebagian orang tenar ketika dia maksiat, dia hijrah ingin tenar pula. Ingin tenar pula, dia ingin menjaga kedudukan dia supaya tetap terkenal. Enggak, hijrah karena Allah. Harus ada yang dikorbankan. Kalau kau berhijrah yang tidak terkenal, enggak ada masalah. Bukan pengen hijrah tetap terkenal. Nanti susah hijrahmu sempurna, susah. Karena kau masih terikat dirimu dengan ketenaran. Ada dunia di balik ketenaran sehingga kau tetap akhirnya hijrah setengah-setengah balik lagi. Ini balik lagi. Dan ini terjadi. Hijrah itu menyesal, benar-benar nangis. Benar-benar sedih, benar-benar toilet, tinggalkan ketenaran. Saya ingin dekat sama Allah. Ini bikin tenar lagi, bikin heboh lagi, bikin aksi lagi, bikin kegiatan-kegiatan aneh-aneh supaya jadi pusat perhatian. Hijrahnya enggak benar seperti ini. Ini hijrah masih ada duniawi. Ya. Narsis, ingin dilihat orang tiap hari, ingin dikomentari orang. Hubbus syuhrah, ingin terkenal. Ini hijrah seperti apa? Nanti lama-lama dia terjerumus lagi. Hijrah ya beneran hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya kadang-kadang nasihat sebagian dai, kalau ada yang baru hijrah, ini orang jangan ditampil-tampilin, kasihan dia, hatinya enggak kuat. Terkadang bukan dia numpang tenang sama ustadznya numpang tenang sama dia. Ngapain? Kasihan dia ditampilkan bicara. Tidak selalu begitu, kasihan hatinya. Seorang aja bervideo sama ustadz, kadang-kadang dia hati kita aja udah lama ngaji hati enggak beres. Kadang-kadang masih pingin terkenal, pingin dipuji. Lagi baru hijrah. Baru hijrah. Sebagian orang juga pingin hijrah, tapi dia pingin kenikmatan dunia itu tetap terjaga. Pingin enjoy tapi sunnah. Ya. Akhirnya udah hijrah, akhirnya jalan-jalan melulu. Ini ya hijrah gimana seperti ini? Pingin tetap saja. Pingin tetap hidup mewah, pingin tetap, artinya, nah inilah fungsi seorang dai, membuat dia, menggiring dia sedikit demi sedikit. Arahkan kepada akhirat, bukan duniawi. Bukan duniawi dipertahankan, ustadznya malah kebawa ke duniawi, jangan. Hijrah totalitas, agar hijrahnya benar. Agar hijrahnya benar. Makanya kalau ada orang kadang-kadang, khawatir dia hatinya tidak bisa dia jaga. Nanti saya teman dekatnya ustaz, saya jalan sama ustaz. Akhirnya timbul niat-niat yang tidak baik, yaitu mengganggu hijrahnya. Mengganggu hijrahnya. Seorang berusaha hijrah secara totalitas. Yang terakhir, ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, waspada, ya, tinggalkan maksiat besar maupun yang kecil, jangan pernah meremehkan maksiat yang kecil. Karena sudah kita singgung tadi, api dimulai dengan percikan-percikan yang kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhaqqaratiz dzunub,
Fa innahunna idza ijtama'na 'inda ar-rajuli ahlaknahu. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, waspadalah dari dosa-dosa yang diremehkan. Karena dosa-dosa tersebut kalau sudah berkumpul akan membinasakan pelaku dosa tersebut. Ibarat kayu-kayu kecil kalau dikumpul jadi banyak, nyalain jadi api yang besar. Kalau api rantingnya cuma api kecil, tapi ketika rantingnya banyak menjadi api yang besar. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ketahuilah bahwasanya hijrah adalah ibadah yang mulia. Masing-masing kita alhamdulillah telah berhijrah, ya. Maka kita jaga hijrah kita. Yang paling penting adalah istiqamah sampai di akhir hayat. Kalau kita terjerumus, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang luput dari namanya dosa. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam pasti melakukan dosa. Wa khairul khata'ina tawabun. Dan sebaik-baik orang yang berdosa yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, hijrah yang benar untuk ilmu. Jangan hijrah tapi masih aja nonton Korea. Pikirannya branded melulu, ya. Beli inilah, ini branded lah, tas branded lah. Suami setengah mampus cari duit, ya. Hijrah tapi hobinya ke mall melulu, dikurangi. Kita ini hijrah. Hijrah itu apa? Duniawi kita mulai tinggalkan. Kita ini menuju akhirat. Apalagi ibu banyak sudah tua. Sudah tua, rambut sudah pada putih, suka pikun, lupa-lupa, ya. Panggil anak sering namanya salah, ya. Itu bukti faktor U, ya. Ketika usia kita sudah mulai tua, saatnya kita fokus kepada akhirat, ya. Ada kegiatan-kegiatan yang ternyata tidak mengajarkan hijrah totalitas, yang kita pilih. Saya ingin yang hijrah totalitas. Bukan hijrah tapi ternyata masih glamor, masih duniawi, masih hedonis dan macam-macam. Tidaklah. Saatnya kita kembali kepada Allah dengan totalitas. Wallahu taala alam bis